Hari ini kita sudah merdeka. Kalau tidak salah, sudah 75 tahun kita merdeka. Rasanya sudah melebihi umur kakek dari sepupu kakek ayahku. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasa merdeka? Baik itu merdeka hidup, merdeka mati, lahir dan batin. Kalau boleh saya menebak, merdeka yang selama ini kita banggakan adalah merdeka lahir batin, hidup dan mati, diri yang tak tergadaikan, dan di sana sini tidak punya hutang. Anda setuju? Atau tidak setuju? Silahkan. Selama Anda memiliki tujuan hidup dan argumen yang kuat. Sebab apa saya bilang begitu? Karena tanpa tujuan hidup dan argumen yang kuat, hidup kita tidak akan dihargai orang. Sekali lagi saya camkan, tidak akan dihargai orang. Kalau hidup kita saja tidak ada harganya di mata orang, apakah bisa kita dibilang merdeka? Saya berani jamin dan berkata di sini, saudara-saudara sekalian belum mencapai kemerdekaan yang hakiki dan belum mendapatkan kemerdekaan yang selama ini kita banggakan bersama. Sebab apa? Sebab saudara-saudara sekalian tidak memiliki argumen yang kuat dan tujuan hidup tidak jelas. Kalau boleh saya bilang, tujuan hidup kita semua adalah ini. Iya, ini. Ada yang tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa argumen Anda? Ada yang tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa argumen Anda? Anda tidak paham argumen? Baiklah, saya sederhanakan bahasa saya. Apa alasan Anda? Anda diam, berarti Anda setuju. Lalu mengapa Anda angkat tangan? Nah, saudara-saudara sekalian, inilah salah satu contoh orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Oh iya, saya hampir lupa kalau saya belum memperkenalkan diri saya. Biasa, bisa lupa saya kalau sudah keasikan menyampaikan ceramah tentang rasa nasionalis seperti tadi. Karena kebiasaan hati saya selalu bergolak bila membicarakan tentang rasa cinta kita kepada tanah air ini. Mungkin sama juga dengan para teroris yang mendoktrin para pengikutnya penuh semangat. Seperti itu juga saya. Perkenalkan, nama saya Tuu. T-U-U-H. Ya, Tuu. Mungkin Anda baru mengenal atau baru mendengar dan merasa asing dengan nama itu. Mungkin Anda hidupnya di hutan dan kuper. Nama saya ini sudah dikenal di kalangan pejabat tinggi negara. Baiklah, tapi apalah arti sebuah nama kalau tanpa sebuah karya? Iya, sebuah karya.
Tetapi sebelum saya memperkenalkan karya saya mau bilang, walaupun nama saya ini jelek dan agak kampungan, itu kata anak saya, tapi saya bangga karena orang tua saya sudah balampah untuk mendapatkan nama itu. Di sebuah daerah namanya Matapura di Gunung Pamaton, pada malam Jumat, tanpa makan, tanpa minum, dan tidak tidur sama sekali, nama saya ditulis oleh datu-datu yang ada di sana, yaitu Tu'uh. Karena itulah saya dapat memperkenalkan diri saya kepada Anda, dan Anda. Sebagian riwayat hidup saya sekaligus karya saya di jagat raya ini. Suara apakah itu? Itu kan suara yang selama ini saya takutkan. Tidak. Walaupun saya memiliki barang yang sama dengan yang mereka punya, tapi saya sangat takut. Ampun Pak, jangan tangkap saya dan jangan bunuh saya. Anak saya ada 10 Pak, makan apa mereka nanti? Ampun Pak, mereka hidupnya bergantung kepada saya. Tolong saya Pak, masih banyak yang belum saya capai. Prestasi, kedudukan, pangkat, dan wibawa Pak. Ampun saya. Kalau Bapak tidak percaya, lihatlah nanti di rekening Bapak, uang Bapak akan bertambah. Baik. Akan saya jelaskan kenapa saya begitu takut dengan suara tembakan dan geraman Pak Polisi. Saya akan menjelaskannya. Sebenarnya saya ini konglomerat, bukan orang melarat yang sekarat karena tipu daya muslihat. Saya ini konglomerat kaya. Dan asal Anda tahu, saya adalah the win, the great, the number one. Harta saya banyak, deposito melimpah. Presiden pun kalah dengan saya. Lebih kaya saya. Saya adalah orang terkaya di jagat raya ini, di negeri pertiwi tercinta. Anda bingung dari mana saya mendapatkannya? Tidak perlu bingung. Tadi kan sudah saya jelaskan. Saya ini seorang advokat. Tugasnya advokat menyelesaikan masalah. Dan dengan menyelesaikan masalah, saya mendapatkan uang. Karena mendapatkan uang, saya kaya. Klien saya banyak. Mulai dari urusan sekolah, kuliah, masuk kantor, mau jadi pembakal, lurah, bupati, dan gubernur, saya ahlinya. Urusan ekonomi politik dan rumah tangga, saya yang paling hebat. Anda harus percaya itu. Asal ada saya, semua urusan akan beres. Adul, ada duit, urusan lancar. Tapi Anda harus ingat,
Kalau Anda meminta bantuan kepada saya, Anda harus tutup mulut. Dan cukup saya yang menyelesaikannya. Anda harus bisa bekerja sama dan menjaga rahasia ini, agar kita sama-sama aman dan sama-sama nyaman. Pernah suatu hari, seorang klien datang kepada saya dengan membawa masalah. Masalahnya sih tidak terlalu besar, namun rumit. Masalah ini hampir saja memecahkan kepala saya. Masih hampir, belum pecah. Saya kalang kabut mencari jalan keluar. Saya sudah putar otak saya 7 keliling, terus berpikir. Siang, malam, saya terus berpikir. Tapi jalan keluarnya tidak didapat. Ya bagaimana mau dapat? Kalau saya ambil jalan kiri, saya yang mati. Kalau saya ambil jalan tengah, klien saya yang kena hukuman. Kalau saya ambil jalan pintas, wah, bisa-bisa reputasi saya yang rusak. Aneh, padahal selama ini masalah sebesar apapun dapat saya pecahkan, tapi tidak dengan ini. Beberapa hari kemudian, klien itu menelpon saya dan terus memaksa saya untuk membantunya. Padahal sudah saya katakan, cari advokat yang lain saja. Saya tak sanggup. Tapi dia tetap bersikeras. Ibaratkan sidang kali itu menemui deadlock atau jalan buntu. Saya sudah tidak bisa berpikir lagi. Saya menyerah. Dan akhirnya klien saya juga menyerah. Tapi di tengah keputusasaan itu, saya merasa sangat takut. Saya sangat takut dengan penyakit yang selama ini menjadi wabah di masyarakat kita. Ada yang tahu penyakit apa? Ada yang tahu? Penyakit demam korupsi. Saya takut nanti dibilang menjadi nyamuk koruptor. Salah-salah, nanti saya yang terseret kasus yang diselidiki oleh KPK. Saya takut. Saya terus berpikir sendiri. Lebih keras lagi, lebih dalam lagi. Ternyata KPK tidak begitu menyeramkan. Saya kembali teringat kepada kasus-kasus yang telah dialami oleh kawan-kawan saya dan mantan klien saya. Mereka diseret dan disorot ke media massa, didemo oleh masyarakat mahasiswa dan siapa saja itu. Saya memang takut dengan KPK, tapi saya lebih takut kepada yang namanya mahasiswa. Sebab mereka itulah musuh yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Musuh yang kecil, supel, dan tak tahu aturan. Tidak terlihat. Tapi saya percaya mereka adalah musuh yang hebat dan luar biasa. Suara apakah itu? Itu kan suara mahasiswa. Tolong, jangan turunkan saya, tolong. Saya akan segera pergi dari tempat ini. Tolong. Pesan saya kepada kalian-kalian semua,